Halo semuanya, balik lagi bersama saya Mbak Nana dan ada Saya Fajar Ramzi. Dan gue Evan. Dan balik lagi ke CHTT. Dan pada konten kali ini, pemirsa semua yang sedang menyaksikan CHTT, sebenarnya topik pada malam hari ini tuh cukup agak berat ya. Iya. Agak berat karena emang ini tuh sebuah keyakinan, kepercayaan Dan juga bisa dibilang urban legend. urban legend, betul. Betul sekali. Yang dimana pada malam hari ini kita akan membahas soal danyang. 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 Jadi mungkin dari pengetahuan Bapak Evan dulu kali Bapak ya. Evan mungkin lebih tahu. Menurut artikel yang sudah saya baca sedemikian rupa melalui riset yang sangat panjang, dari yang saya baca itu danyang itu sesosok makhluk yang kita bisa bilang dia itu dituakan di daerah tersebut. Sepuh lah ya. Sesepuh, betul sekali Bung Fasya. Tetapi yang menurut yang saya baca, kita belum tahu nih sesosok danyang itu adalah apakah dia jahat atau baik gitu. Kita belum tahu, kita belum mengulik sejauh itu. Maka dari itu, ya sepertinya kita harus melakukan uji coba langsung ya. Nanti kita datangkan danyang kepada Pasukan Gacong gitu. Nggak bisa Nggak dong. bisa ya? Nggak bisa Jauh, ya? mungkin nanti kita bakal ke tempat, tapi kita nggak tahu kapan ke tempat di mana adanya danyang. Tapi sebelum itu nih malah beda banget nih sama artikel yang saya baca nih. Apa itu Bung Fasya? Coba. Karena kalau dari yang gue baca, danyang itu adalah satu sosok yang mendiami suatu entah itu pohon tua atau gunung, terus juga lautan atau tempat-tempat keramat lainnya, dan biasa di daerah-daerah tertentu malah sosok danyang ini seperti diberi sesajen atau apalah itu sebagai bentuk entah itu penghormatan atau malah pemujaan gitu. Iya. Cuma emang lagi-lagi kita dapat informasi ini tuh dari artikel, jadi kita nggak bisa ngomong itu 100% benar atau emang itu salah, karena emang kita tahu itu dari artikel. Dan yang dari gua baca sih kayak gitu. Kalau dari lu gimana, Cong? Kalau dari saya ya, menurut faktor geologi Indonesia. Oke. Karena saya pakar geologi. Jadi waktu saya sempat ke daerah-daerah di Jawa Tengah, saya sempat mendengar dari artikel juga, tapi sempat sekelibat tentang warga yang menanyakan tentang apa itu danyang. Dan yang saya cerna ya di sini, danyang itu adalah seseorang yang menempatkan suatu, jadi dulunya itu semak belukar atau hutan belantara. Tetapi dia mendatangkan tempat tersebut dan dia membangun desa dari dia saja, terus akhirnya banyak orang-orang berdatangan untuk tinggal di tempat itu, dan akhirnya dia meninggal, sehingga di tempat dia meninggal dimakamkan, dan itu menjadi kayak dihormatilah sama warga-warga desa. Kayak ibaratnya dia membangun tempat itu, dan dia juga, dan ketika dia meninggal kayak kita menghormati aja lah gitu, kayak kita ada di sini karena dia kayak gitu. Dan akhirnya kita nggak tahu nih itu bakal menjadi sosok yang negatif atau yang positif. Karena konon katanya banyak juga yang meminta-minta ya, namanya manusia ya, minta-minta sesuatu yang negatif di makamnya. Tapi ada juga beberapa warga yang karena emang ya udah mendoakan aja gitu, menghormati sesepuhnya dia gitu. Berarti secara nggak langsung tuh benang merahnya udah dapet di sini ya. Iya. Dan dimana danyang itu satu sosok yang kita nggak tahu itu positif atau negatif, tapi banyak orang yang datang ke tempat itu, entah itu dengan niat yang baik atau malah menyalahgunakan ya. Iya betul. Iya kan, berarti benang merahnya kurang lebih kayak gitu ya. Makanya kita nggak bisa nyimpulin nih dia tuh sebenarnya baik atau jahat sih, atau emang tergantung kitanya aja percaya yang mana gitu. Atau malah mungkin ada sosok di tempat itu yang mengaku-ngaku sebagai danyang. Bisa jadi. Karena kan memang ada sesembahan yang diberikan ke sosok itu kan. Kita kan jadi nggak tahu, mungkin langsung kita datengin aja. Pakar apa, Cong? Pakar danyang Indonesia. Jangan. PDN. Pakar Pakar danyang danyang nasional. nasional. Langsung saja kita panggil Ibu Lili. Oh, dia turun dari atas. Wah. Oh. Kenapa sih dipanggil-panggil tuh, kenapa sih? Kenapa ya? Kenapa harus di CHTT tiba-tiba ada aku?
Karena kita tuh mau tahu Danyang itu sebenarnya siapa sih? Iya. Apakah dia jahat atau dia baik atau dia netral? Nah jadi sebenarnya kalau Nggak ada setan netral Iya. sih. tapi kalau menurut aku ya Danyang itu sebenarnya lebih ke kayak gimana tuh? Kalau ditanya tentang Danyang, sejujurnya aku juga belum tahu. Tapi kenapa sebenarnya topik kali ini kita membahas tentang Danyang? Karena sebenarnya ada salah satu followersku netizen yang ngasih informasi cerita kalau di dekat rumahnya, daerah rumahnya tuh dekat banget sama Gunung Srandil. Pernah ada yang denger nggak Gunung Srandil? Enggak. Tapi aku yakin kalau kalian pernah dengar, kalian bisa komen juga di bawah. Jadi Gunung Srandil itu adalah tempat di mana sebenarnya itu adalah wisata religi. Oke. Jadi orang-orang yang datang ke sana tuh tujuannya untuk kayak datang ke petilasan. Di Gunung Srandil itu katanya adalah tempat pesugihan yang sebelah-sebelah sama Gunung Kawi. Yang awalnya itu merupakan tempat untuk orang-orang datang ke sana tuh untuk Minta-minta. bukan sebenarnya kan untuk datang ke petilasan tuh apa sih namanya? Untuk berziarah. Berziarah. Tapi ada yang memanfaatkan. Atau menyalahgunakan tempat Iya. itu ya. Tunggu aku baca dulu DM ya. Dia tuh nge-DM katanya, "Kak, salah satu saudaraku itu mau berziarah tapi datangnya bersama beberapa rombongan mobil." Yang ternyata di dalam rombongan itu ada yang datang ke sana dengan tujuannya meminta-minta. Dan akhirnya ketemu katanya di situ, ini nulisnya sembarangan. Katanya di situ ada makhluk yang besar kayak perempuan, mukanya seram dan dipercaya dia adalah Danyang. Kak Frisly dan tim minat nggak kalau misalnya penelusuran ke sini karena ini benar-benar dekat sama rumahku. Jadi kalian bisa tinggal datang, nanti aku coba bantu untuk perizinan. Karena jujur aku lumayan penasaran Kak sama yang namanya Danyang. Dan kenapa malah dia ada di dekat tempat petilasan yang lumrahnya orang-orang datang ke sana untuk berdoa. Oke. Bener dong. Terus juga, nah katanya kalau minta sesuatu itu langsung salah satu keluarganya ada yang meninggal dulu baru dikabulkan. Nah, jadi kalau dari pertanyaan kalian Danyang itu seperti apa? Kalau yang bisa Frisly simpulin lebih ke Danyang ini mungkin makhluk yang cenderung lebih ke negatif ya, karena dia kan mengaku menjadi satu makhluk yang bisa mewujudkan sesuatu. Iya. Apalagi konotasinya lebih ke negatif dong. Tapi sebenarnya kalau yang kulihat dari ceritanya tuh, katanya juga di sana banyak pohon yang ukurannya tuh Besar. kayak rumah. Berarti Gede-gede gede-gede banget, banget, iya. usianya ratusan tahun. Terus juga kalau orang datang ke sana tujuannya baik, bisa dibuat kayak malah jadi percaya sama pesugihan yang ada di sana. Jadi kayaknya sih menurut aku sebenarnya itu awalnya tempat yang positif, tempat untuk berziarah, kunjungan makam, kunjungan untuk datang ke petilasan dengan tujuan yang baik lah intinya. Tapi karena mungkin ada yang menyalahgunakan, hadirlah si sosok yang mengaku itu. Karena konon katanya di Gunung Srandil itu adalah petilasan dari Ibu Ratu Pantai Selatan. Roro Kidul. Iya. Kalau menurut aku sih lebih ke salah manusia juga ya rata-rata, karena banyak banget kan. Marsha juga sering bilang dong kalau di tempat kayak gitu sebenarnya kita tuh tidak mengharapkan manusia untuk takut sama kita, tapi karena manusianya berpikir untuk melakukan A, melakukan B dan berharap lebih ke makhluk lain, ya jadinya mereka jauh lebih negatif dan melakukan hal itu gitu. Tapi malah menarik ya, karena ini tuh 180 derajat beda sama yang kita baca ya. Iya, yang kita baca itu kan dia itu positif, Menjaga baik. suatu tempat atau malah Dia menjadi sepuh di suatu Dia tuh kayak tempat. membukakan lahan gitu loh. Iya. Tapi mungkin salahnya karena makamnya dihormati sama warga dan untuk misalnya kayak didoakan, mungkin ada beberapa oknum warga yang ujung-ujungnya kayak doa tapi kayak minta ini dong gitu. Nah, tapi katanya ini bukan warga, rata-rata orang yang datang ke si gunung itu di daerah Cilacap. Jadi katanya rata-rata orang yang datang ke sana tuh malah orang-orang luar kota. Jadi pendatang yang memang datang bahkan sampai dari luar negeri. Karena dulu waktu aku ke Gunung Kawi, itu ada orang Singapura yang baru datang ke sana bawa koper isinya uang cash. Sumpah. Dan itu uangnya ditanam di bawah tanah karena mereka percaya kalau nanti akan ada jin yang mengabulkan dan mengkali lipat gandakan uangnya. Uang yang dikubur itu. Iya. Iya, sebenarnya
simpelnya mungkin balik lagi ke Kepercayaan kepercayaan ya. orang-orang yang Balik datang ke lagi. tempat itu ya, karena kan apalagi yang kita tahu dasarnya sosok-sosok seperti itu kan sifatnya kan manipulatif ya. Betul. Jadi semakin banyak orang yang percayakan hal itu, apalagi sampai memberi sesuatu, pasti kan mungkin dari yang awalnya sosoknya mungkin beneran baik, Iya. bisa jadi jahat, Jahat. atau malah banyak sosok jahat yang datang ke tempat itu dan mengaku-ngaku menjadi sosok Mengaku-ngaku. itu. Si Danyang kan. itu. Enak tuh di situ makan Iya, mulu, udahlah, di malah situ aja. dikasih-kasih dan dipercaya. Tapi Iya. balik lagi ini kan CHTT, jadi kita harus ngasih rate kan. Iya. Kalau dari gue pribadi jujur, mungkin ini dari gue 5/10 karena Karena emang kita belum Belum datang pernah. ke sini. Iya. Nah sekarang aku tanya, kalau dari netizen kan dia menawarkan kita untuk explore ke sana. Betul. Kalian siap? Siap sih, karena penasaran gak sih kayak misalkan kita kuntilanak merah, jelas jahat. Ya udah, tapi kita sepakat Udah. dulu tumbalnya di antara kita berempat ya. Tahu lah siapa. Ada yang lain nggak? Ya amit-amit ya terjadi hal-hal yang enggak. Ya tapi kita bisa pastiin sih, aku sih jujur penasaran banget ya, aku kayak curious banget untuk cari tahu tentang si Danyang. Karena emang kayak pohon yang katanya besarnya kayak rumah, dan itu adalah rumah dari si Danyang yang konon katanya ketika ada orang yang melihat sosok itu dan tidak kabur, itu akan dikabulkan permintaannya. sampai ada mitos kayak gitu. Iya, jadi si netizen ini juga dia tuh penasaran karena menurut dia kayak kok bisa ya, dan sampai sekarang masih banyak banget rombongan mobil yang datang ke sana, tapi nggak lama tuh jalan kaki. Jadi kayak mobil tuh agak jauh. Diparkirin gitu, Oh, terus iya. ke tempat, ke lokasi persisnya itu jalan Betul. kaki. Tapi bentar, kan Kak tadi bilang pohon-pohon segede rumah. Ini rumah apa dulu nih? Iya. Kayaknya Kalau rumah bedeng kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau rumah Ya, pondok kalau gede yang- gede banget. kalau yang dikirimin fotonya Tergantung nih, rumah apa coba dulu, kalau rumah lu lihat. lima tingkat kan gede Lihat. banget dong. Gitu. Tapi emang tuh kalau dicari beritanya Gede sih banget tentang sih si rumahnya. Gunung Serandil tuh terkenal loh. Di daerah Serandil ya. Cilacap. Serandil? Tuh. Serandil. Tuh katanya juga ada petilasan di sana yang memang terkenal untuk orang-orang datang sana untuk berdoa. Serandil. Tapi ada pantangan-pantangan gitu nggak kalau untuk datang ke Sana, tempat iya. itu? Karena kan biasa tempat-tempat apalagi yang kita tahu petilasan, Iya. makom gitu, Bisa itu kan kita- pasti ada Ada aja lah. Ada aja lah, iya, Puasa dulu pantangannya lah, harus sana apa, atau iya, apa iya. gitu. Katanya sih kalau menurutku dan menurut Marsha sih perempuan boleh datang, laki-laki boleh. Nah yang di tengah-tengah nih. hybrid ini nggak boleh. Nah yang hybrid itu mending ke Karangbolong sini aja. Wah. Karangbolong. Serem juga anjir Karangbolong. Ih gua Kenapa kemana? dia bolong? Aduh mikirin karang lagi gue. Saya kan bukan ahli geologi di sini. Oh ahli apa ibu? Aku ahli gangguan ya. Kandungan. Kayak gitulah, tapi kalau Devasya 5/10. 5/10. Dari lu berapa, Cong? Dari aku sih cukup membingungkan ya, karena balik lagi nih ke topik yang sangat berat di baliknya pertawa pertiwi dunia. Banana. Iya. Banana. Tapi ingetin ya guys, gua 5 ya. Lu berapa, Cong? Udah baca, udah langsung ya. 6. Nah, Dari Kak berapa, Kak? Evan terakhir. Kalau aku karena udah lihat ceritanya terus ada foto-foto kayak gini sih 9 ya. 9. Oke, jauh beda. Karena- Anak baru. Baru. Dia kan nggak baru. dihitung CHTT ya. Dia CH Evan, doang. coba Evan. Kalau kata gua 0,3 nih. Dia gue kejauh-kejauhan, rendah-rendahan. Menurut lo Apa? Kalau kita tarik dari sejarah pengalaman kita ya, kita pernah datang ke petilasan. Petilasan, Goa, Goa. Gunung. Makom. Makom kita pernah. Berarti berapa? 1 sampai 10. Berarti kalau 11/100 dibagi 10, berapa cowok? Berapa cowok? Kalau Hendrik? Ya, Assalamualaikum. apa tadi? Nah kalau Hendrik kira-kira berapa? 1? Kalau setuju bunyi ya? 1? Enggak. 2? Enggak. 3? Enggak. 4? Enggak juga. 5? Enggak juga. Gitu kan. Apa ya kan? 6? Enggak juga loh Fasya. 7? Agak lain. 8? 9? Bunyi kalau misalnya Oh, 9. 9/10. Kalau Hendrik mau ketemu Danyang. Kalau mau bunyi. Agak lain ya langsung. Iya. Lain. Ngantuk. Oh, mau. Hendrik mau jangan dijawab dulu, belum nanya. Belum. Hendrik mau pisah nggak sama Acong? Kalau mau bunyi, kalau enggak bunyi, kalau mau diem.
Mau pisah nggak? Dia diem. Nggak mau, dia nyaman. Nyaman. Loh, kalau diem artinya dia mau. Iya betul. Iya, banget, karena nyaman berarti sih. dia. Maksudnya mau pisah sama Acong? Gimana sih? Enggak konsisten. Hendrik. Tapi Hendrik mau gangguin editor baru kita nggak yang di depan? Kalau mau bunyi, kalau enggak diem. Hendrik, rumahnya kan deket kuburan. Cocok. Bawa pasukan. Makasih Hendrik. Heho. Berarti intinya pada mau nih ke sana nih. Aku masih nunggu kabar karena kan mau tahu perizinan segala macam ya karena kan Jelas katanya lah hutan ya. iya. Jelas lah. Apalagi deket gunung kita juga harus benar-benar ini. Wanti jaga-jaga juga. Betul banget, betul banget, betul banget. Betul Bu. banget. Kayak gitu. Iya. Tadi Evan berapa sih rate-nya? Belum jawab. 1 sampai 10 Van. Ayo, berarti gua kalau itu 1,1/10 Bang. Interupsi. Kenapa? Terlalu jauh, Bung. Ini demokrasi. Bung apa ini emang? Bung, aduh takut salah ngomong. Bungkusan. Jangan. Masih diterusin dah. Nah, Bungkusan lagi. tapi ya kayak gitulah ya. Emang kita tuh kalau bikin konten nggak pernah jelas. Ya mungkin kalian bisa komen aja di bawah apa kita Oh. emang harus datang ke tempatnya untuk cari Apakah tahu kita akan- siapa sih si Danyang ini sebenarnya, apakah dia emang sosok yang baik atau malah dia sosok yang jahat seperti yang Di DM. Di DM tersebut. Dan juga kalian mungkin bisa juga komen di bawah kalau kalian punya informasi lebih tentang keberadaan Danyang karena Iya. masing-masing daerah itu pasti beda. Di Kalimantan ada yang bilang kalau yang paling kuat itu adalah Kuyang. karena emang Danyang ini sebenarnya dari Jawa sih. Tapi dia di daerah mana sih? Ada maksudnya. Ini Iya, kayak beda. beda sih. Ini emang udah jadi dua kubu nih gue rasa. Bukan Kalimantan, dia tuh Ya dari nggak Jawa. maksudnya masing-masing daerah di Bangka. Oh, yang Angko paling terkenal Laut. tuh apa? Yang paling Iya, bener, Antukulong kayak gitu-gitu ya kan. Nah, Udah di lembut ya, Cong. lembut Emang lo lembut di mana? di sini. Mana? Emang di sini? Iya. Lembut apa lele Ini lembut? ini lah lembut ini. Rambutnya bertumbuh satu. Enggak, dia tuh ceritanya kemarin ke salon, maksudnya kurang duitnya doang. Kurang gitu. Pasang satu dulu. Minggu depan balik lagi dia, Mas. Nah kan KJP tiap bulan turunnya. Oke, closing, Cong. ChatTT nggak ada closing ya? Nggak ada. Oke guys, kalian bisa komen aja. Mungkin selanjutnya kita bakal gimana soal si Danyang ini atau mungkin ada pembahasan seru lainnya untuk ChatTT. See you guys. Bye. Bye.